hari ini kita akan belajar terkait dengan 2W ANOVA. Nah, ini adalah contoh suatu data penelitian, hasil dari data penelitian yang membuat produk X seperti itu. Kemudian produk X ini akan dianalisa kandungan zat besinya. Nah, di sini ada jenis tepung, untuk perlakuannya ada ubi jalar ungu dan kelor. Kemudian ada lagi telur. Di sini ada penambahan 1, 2, dan 3 butir. Jadi di sini itu ada perlakuan ubi jalar ungu dengan penambahan telur 1, 2, dan 3 butir. Kemudian ada kelor yang juga ditambahkan 1, 2, dan 3 butir telur seperti itu. Kemudian hasilnya dianalisa. Ini adalah analisa hasil kandungan zat besinya, ada 4 kali ulangan. Dituliskan masing-masing seperti ini. Biasanya memang hasil dari lab itu bentuknya seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini itu tidak bisa kita masukkan ke SPSS, kita harus ubah dulu sesuai dengan format di SPSS. Nah, yang pertama dilakukan adalah memberikan kode. Untuk yang ubi jalar ungu diberikan kode 1, kemudian untuk tepung kelor diberikan kode 2. Sebenarnya untuk telur itu juga perlu diberikan kode, tapi ya karena di sini sudah dalam bentuk angka, jadi kita anggap bahwa untuk penambahan 1 butir telur itu kodenya adalah 1, penambahan 2 butir telur adalah kodenya 2, kemudian penambahan 3 butir telur itu kodenya adalah 3. Nah, di sini kita sudah susun. Jadi yang ke bawah ini adalah tepungnya. Jadi yang satu ini adalah tepung ubi jalar ungu dan yang kedua ini adalah tepung kelor. Kemudian untuk telur ini ada 1 untuk penambahan 1 butir telur. Di sini ada 4. Nah, sini ada 4 ini adalah dari ulangan 1, 2, 3, 4. Perlu kita pindahkan semua hasil dari ulangan 1, 2, 3, 4 dimasukkan semuanya ke SPSS seperti ini. 1, 2, 3, 4 ini untuk telur. Kemudian ini kode untuk, jadi misalkan tepungnya ubi jalar ungu dengan penambahan 1 telur, maka kodenya adalah 1. Tepung ubi jalar ungu dengan penambahan dengan penambahan 2 butir telur, maka kodenya 2. Begitu seterusnya ke bawah sehingga ada 6 kode. Kemudian yang di sini ini adalah kandungan zat besi yang sama juga dengan yang di sini. Kita pindahkan seperti ini ke bawah seperti ini. Yang perlu diperhatikan adalah ketika kita ingin mengcopy paste dari Excel ke SPSS, format di Excel ini harus mengikuti format di SPSS, yaitu yang berkaitan dengan tanda desimal itu seperti apa. Biasanya di Excel itu secara default itu adalah dalam bentuk koma, jadi 2,37 begitu. Tapi apabila formatnya seperti itu, kita tidak bisa mengkopasnya itu ke SPSS, sehingga kita perlu mengubahnya dalam format titik. Nah, seperti ini 2,37. Nah, ini dengan mudah bisa dikopas ke SPSS. Jadi data seperti ini itu perlu dikopas. Kemudian ini adalah tampilan di SPSS. Ini ada tepung 1 untuk tepung ubi jalar ungu, 2 untuk tepung kelor. Kemudian untuk telur ini juga ada 1, 2, 3. Jangan lupa di value-nya harus dirubah. Kemudian interaksi di sini sebenarnya yang di Excel tadi namanya adalah kode, tapi di sini diganti dengan interaksi. Di sini sesuai dengan yang tadi. Jadi misalkan kode 1 untuk ubi jalar ungu, tepung ubi jalar ungu dan 1 butir telur. Kemudian seperti itu hingga ke 6, hingga kode 6 seperti itu. Kemudian yang di data view ini sudah dipindahkan ke sini dari Excel tadi, dipindahkan ke sini. Selanjutnya adalah langsung kita ke analisa 2W ANOVA, ada analyze, kemudian general linear model, ada univariate. Nah, di sini untuk yang dependent variable ini kita masukkan kandungan zat besi, kemudian fixed factor itu adalah jenis tepung dan jumlah telur. Untuk interaksi ini tidak perlu kita masukkan terlebih dahulu ya. Yang kita masukkan yang ini saja, yang jenis tepung dan jumlah telur terlebih dahulu. Kemudian di poshok ini dipindahkan dari faktor sini ke poshok sini, dipindahkan menggunakan ini. Jadi tadinya seperti ini.
Nah, ini sekarang dipindah ya semuanya. Kemudian kita pilih Duncan. Ini Duncan. Kemudian continue. Di option bisa kita pilih descriptive dan homogeneity. Kemudian continue. Oh ya, di option di sini kita juga bisa mengubah ini significant level. Otomatisnya sih defaultnya di SPSS adalah 0,05. Kita bisa mengubahnya sebenarnya dari 0,01. Tapi kita ambil yang defaultnya saja 0,05. Continue, kemudian klik OK. Nah, selanjutnya bagaimana interpretasi data di TUE ANOVA? Tadi di outputnya bisa dilihat sendiri ya punya kalian seperti apa. Tapi di sini sudah saya pindahkan ke sini untuk memudahkan penjelasan. Jadi di TUE ANOVA nanti yang keluar adalah between subject vector. Di sini hanya ada penjelasan terkait dengan perlakuannya seperti apa dan jumlah sampel. Jadi misalkan nih jenis tepung ubi jalar ungu itu ada 12 sampel, kemudian tepung kelor di sini ada 12 sampel, kemudian untuk jumlah telur di sini ada 8, untuk yang 2 butir telur juga 8 dan 3 butir telur ada 8. Selanjutnya ada deskriptif statistik. Nah, ini juga sama sih di deskriptif statistik. Nah, di sini ada perlakuan, ada rata-ratanya berapa dari masing-masing perlakuan itu tadi, standar deviasinya berapa, dan jumlah sampelnya itu berapa. And yang di sini itu kan tadi ada ulangan tadi, jadi masing-masing di sini untuk 1 butir telur dengan tepung ubi jalar ungu itu ada 4 sampel dari 4 kali ulangan yang tadi. Nah, kemudian ini yang paling penting, test of between subject effects. Jadi yang dilihat itu adalah ini. Hasil signifikan dari tepung, dari perlakuan tepung, ternyata di sini hasilnya adalah kurang dari 0,05, berarti dia berpengaruh atau berbeda nyata. Kemudian untuk telur, perlakuan telur ternyata juga signifikan, bedanya signifikan di sini kurang dari 0,05. Kemudian interaksi tepung dan telur ini juga hasilnya adalah kurang dari 0,05, yaitu 0,009. Jadi kita bisa melihat bahwa tepung, kemudian telur, dan juga interaksi antara jenis tepung dan telur itu ternyata berpengaruh terhadap kandungan zat besi secara signifikan. Nah, setelah seperti ini, yang paling kita lihat, yang paling penting itu adalah di interaksinya. Interaksi tepung dan telur di sini yaitu 0,09 yang ini. Nah, setelah kita mendapatkan interaksi ini, maka tadi kan sudah ada posok ya untuk uji lanjut. Namun sayangnya di TUE ANOVA itu posoknya itu hanya untuk tepung dan telur aja. Jadi untuk posok untuk interaksi tepung dan telur itu tidak ada. Jadi untuk interaksi tepung dan telur kita bisa menganalisanya menggunakan one way ANOVA. Nah, untuk analisa one way ANOVA kita sudah punya di sini ada kolom interaksi, ini yang kita jadikan perlakuan. Jadi langsung aja ke analyze, kemudian ke one way ANOVA. Di sini untuk yang dependent list ada kandungan zat besi, kemudian untuk di faktornya di sini. Nah, ini yang kita masukkan adalah interaksi tepung dan telur. Untuk posoknya kita gunakan Duncan. Option kita bisa milih deskriptif dan homogeneity. Kemudian langsung klik OK. Nah, pada hasil ANOVA di one way ANOVA itu bisa dilihat bahwa di sini signifikansinya adalah 0,00, yang artinya memang interaksi tadi, interaksi tepung dan telur ya memberikan efek atau berpengaruh terhadap kandungan zat besi. Ini juga hasilnya sama dengan yang di TUE ANOVA. Nah, untuk hasil uji lanjut di one way ANOVA itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada tepung ubi jalar ungu di subset 1, tepung ubi jalar ungu dan 2 butir telur ada di subset 2, dan ini diurutkan dari sistem sesuai dengan hasil dari yang paling kecil hingga paling tinggi. Nah, di sini ada 5 subset, di mana setiap subset ini memiliki notasi yang berbeda. Jadi subset 1 itu notasinya A, subset 2 itu notasinya B, subset 3 itu notasinya C. Di sini ada dua angka yang menempati di subset yang sama, berarti nanti untuk yang angka ini dan angka ini dia memiliki notasi yang sama. Kemudian di sini ada subset 4 notasinya D, dan yang kelima
notasinya adalah E. Lantas bagaimana cara menuliskannya? Jadi di sini kita tuliskan kita pindahkan lagi ya dalam bentuk tabel, di mana di sini ada perlakuan dari jenis tepung, kemudian telurnya, kemudian di sini adalah kandungan zat gizinya berapa. Nah, di sini sudah diberikan notasi sesuai dengan yang di subsheet yang di atas ini. Nah, yang di sini sudah sesuai dengan yang ini. Dipindahkan ke tabel seperti ini. Tadi yang sama antara ubi jalar ungu dengan 3 butir telur dan kelor dengan 1 butir telur itu menempati satu subset yang sama di subset 3. Makanya di sini untuk notasinya juga sama, ada notasi C di sini. Yang lainnya berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa misalkan nih kandungan zat besi pada ubi jalar ungu dengan 1 butir telur itu berbeda dengan ubi jalar ungu dengan penambahan 2 butir telur. Nah, di sini selain angkanya berbeda, notasinya juga berbeda. Nah, berbeda dengan yang ini. Jadi, ubi jalar ungu dengan penambahan 3 butir telur, kandungan zat gizinya itu sama dengan kelor dengan penambahan 1 butir telur. Meskipun di sini secara angka untuk yang perlakuan tepung kelor dengan 1 butir telur itu lebih tinggi kandungan zat besinya, tapi secara statistik dia dianggap sama karena notasinya di sini sama. Nah, begitu juga untuk yang lain sama ya. Jadi selama notasinya itu berbeda, itu menunjukkan bahwa hasilnya memang berbeda. Nah, tadi yang dilihat apabila interaksi tepung dan telurnya itu berbeda nyata seperti itu. Nah, bagaimana bila interaksi tepung dan telurnya tidak berbeda nyata? Nah, misalkan hasilnya tidak berbeda nyata, maka pada uji lanjut kita bisa lihat di output ada uji lanjut untuk kandungan zat besi. Di sini adalah jumlah telur. Tadi di sini hanya ada 3 perlakuan ini 1 2 3 untuk 1 butir telur, 2 butir telur dan 3 butir telur. Di sini hanya ada 3 subsheet. Masing-masing subsheet nanti menempati notasi yang berbeda. Jadi notasinya ada A, B, dan C. Penulisannya itu seperti ini. 1 butir telur di sini 3,60, ini notasinya A. 2 butir telur, kandungan zat besinya 4,16, notasinya B, dan 3 butir telur, kandungan zat besinya ada 6,07, notasinya adalah C, begitu. Kemudian untuk yang jenis tepung, mengapa tidak ada hasil untuk uji lanjut, gitu kan? Memang untuk uji lanjut pada jenis tepung itu tidak keluar karena hanya ada 2 perlakuan, yaitu perlakuan tepung ubi jalar ungu dengan tepung kelor. Nah, ANOVA ini didesain untuk jumlah perlakuannya lebih dari 3, sehingga tidak akan keluar tuh yang tadi yang untuk jenis tepung. Karena itu kita bisa menggunakan untuk independent t-test. Sebenarnya dari hasil uji ANOVA 2W itu sudah menunjukkan bahwa jenis tepung itu berpengaruh terhadap kandungan zat besi. Tapi bila kita ingin memastikan, kita bisa melakukan uji independent t-test. Tadi dimasukkan ke independent t-test, hasilnya di sini, nah kan sama dengan hasilnya dari 2W ANOVA. Di sini untuk signifikansinya adalah 0,000. Untuk penulisannya hasilnya bisa seperti ini. Jadi untuk tepung ubi jalar ungu kandungan zat besinya adalah 3,45, dan untuk perlakuan tepung kelor kandungan zat besinya adalah 5,77. Jadi karena memang di 2W ANOVA ini hanya ada 2 perlakuan dan hasilnya adalah di sini berbeda nyata, jadi otomatis untuk notasinya itu adalah 2A atau di sini adalah B, seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjutkan di sesi tanya jawab ya. Bila ada yang belum paham bisa ditanyakan.